Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurillah hanya dengan berkat rahmat Allah Ta'ala kita bisa berkumpul lagi di kajian suluk online, forum silaturahmi online kita mingguan ya, mencoba mentafakuri kehidupan, mentafakuri kitab Al-Quran, kitab diri, kitab kehidupan. Semoga Allah Ta'ala mengaruniakan kita ilmu dan pemahaman yang hak, yang dengan ilmu itu kita berjalan di muka bumi ini dengan penuh kebersyukuran, kesabaran gitu ya. Eh, baik, sebentar. Bosku telepon. Aku terima dulu ya. Ah, so, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri, silakan. Selamat bergabung. Salam. Ya, Ya, Mbak aku, Tita. aku tuh punya bos yang baru baik banget gitu ya. Jadi gini, kalau sama orang baik tuh kita makin sungkan ya. Kalau orangnya nyebelin, aku nggak akan ngangkat itu telepon. Nanti paling bilang aku lagi online gitu. Tapi eh she treat people with respect so much gitu ya. Sangat ngewongke gitu loh ya kalau orang tuh. Jadi kemarin tuh ada meeting pertama. Biasanya kita meeting crew meeting tuh kita banyak yang nggak dateng. Alasannya apa aja. Terus kalau meetingnya sejam, tank sejam bubar gitu ya. And for the first time ever, meeting tuh banyak banget yang hadir. Terus tadinya jadwal sejam, tiba-tiba 4 jam. Karena banyak yang nanya. So, the level of engagement gitu ya, tinggi banget. Dan dia tuh meladeni gitu semua pertanyaan. So, it's like, wow, it's nice. It's nice to work with someone like that. So, Alhamdulillah hari ini kita mau belajar tentang Adam alaihissalam lagi. Mari kita sama-sama mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sholawat ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mumpung masih di bulan Sya'ban, nih bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anjurkan banyak-banyak sholawat ya. Ini 3 bulan suci yang mepet sebagai persiapan di bulan Ramadan tentu saja. Jadi Rajab bulannya Allah, dari Allah turun ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Sya'ban, Ramadan adalah bulannya umat ya. Ramadan adalah bulannya umat. Jadi pesta kita disaumkan, badan tuh dipestakan sebenarnya dengan saum. Tampaknya sebuah penderitaan tanda kutip ya, aduh nggak bisa makan, tapi sehat banget tuh badan tuh sebenarnya, karena dipakai terus tahun penuh ya, hampir harus berhenti kapan-kapan, semua mesin aja mesti ya istirahat gitu ya. Itu sehat sekali. Ada orang Jepang tuh meneliti, em, ya banyak banget lah, secara fisik pun sudah banyak keuntungannya puasa itu. Nah, karena suluk ya, niatnya harus Allah Ta'ala. Kita berjuang banget di 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 sahur tuh, aduh ya Allah ini untukmu, bukan untuk tambah kurus, bukan puasa buat sehat bahkan ya, bukan, kan sehat tuh buat kepentingan pribadi ya, aku ini kan kerasa gitu. Bukan untuk apapun, walaupun tergelincir atau apa susahnya ikhlas ya, tapi setidaknya di awal waktu, ya Allah ku niatkan ini untukmu, ku niatkan ini untukmu, begitu digituin gitu ya, supaya Allah Ta'ala berkenan menjaga keikhlasan niat kita. Nah, bicara tentang Adam alaihissalam, untung dia nelfon nih. Kalau nggak tadi saya pikir, karena saya ada meeting jam 2, tadinya kelasnya mau dicepetin, ternyata dia nyantai katanya. Oke. Jadi kita nyantai juga hari ini. Eh, Adam itu bicara tentang ketiadaan. Ketika Rasulullah SAW
Isra Mi'raj, kemarin 27 Rajab kita merayakan Isra Mi'raj. Di langit pertama, beliau bertemu Adam alaihissalam. Ya, dalam riwayat yang panjang itu. Jadi kalau kita mau berjalan, bersuluk, bagaimanapun kita harus lewat langit pertama dulu ya. Jadi mesti paham nih tentang eksistensi, hakikat, tentang keadaman. Adam alaihissalam, Adam adalah bapak kita semua. Kita adalah Bani Adam. Kita terlahir punya raga, lahir di bumi, ya kan? Tapi kita paham, mesti dalam sebuah perenungan yang dalam bahwa kita ini sebenarnya nggak ada. Wah, itu filosofikal banget ya. Loh, nggak ada gimana? Orang jelas ada orangnya, ada tangannya, ya, kehidupannya ada, anaknya ada, gitu, ya. Tapi nggak ada. Nah, itu perlu perlu perenungan yang dalam. Bahwa I am nothing. Karena kita berasal dari entitas yang tidak bernama di awal waktu. Saking tidak adanya sampai nggak bisa dinamai. Apa yang mesti dinamai gitu. Kemudian Allah Ta'ala meminjamkan wujud kepada kita. Dipinjamkan jiwa di awal waktu. Dia yang bertestify, ya kan, bersaksi di hadapan Allah Ta'ala di alam alastu. Direkam dalam surat Al-A'raf 172. Ketika Allah Ta'ala berkata, Alastu birabbikum. Am I not your Lord? Bukankah aku Robmu? Dan kita semua, jiwa-jiwa kita dari jiwa paling awal Adam sampai nanti jiwa yang akan turun di akhir jelang hari kiamat yang sekarang belum dilahirkan, tapi jiwanya sudah ada, bersaksi. Qala, bala, bala syahidna. Iya, betul. Kau adalah Rob. Jadi si jiwa tahu tentang siapa Tuhan kita, bagaimana cara menekuni, mengarungi kehidupan dengan semua ups and down-nya, naik turunnya, ya, dengan kadang ketawa, kadang gembira, siang malamnya kehidupan dunia itu jiwa udah diajari oleh Sang Rob dulu. Maka itu penting kenapa kita mesti mengenal jiwa dan jiwa harus mengambil alih karena dia harus jadi imam buat raga kita. Dia paham gimana nih cara ngatasin situasi dengan atasan yang begini, dengan tetangga yang begini, dengan pasangan yang begini. Dia tahu karena sudah diajarin. Si raga nggak tahu apa-apa, yang dia belajar cuma alam dunia sejak SD, SMP, di kandungan dan dia mulai belajar. Tapi saya pikir ilmu tentang ketiadaan ini penting ya, kita mesti merenungkan. Sebenarnya yang bikin kita berat dalam kehidupan itu karena kita genggami sesuatu. Menganggap itu ada. Lebih dari itu, menganggap itu milik kita. Jadi begitu nggak adanya, begitu hilangnya, sakitnya luar biasa. Dari mulai kepemilikan secara fisik, sampai kepada hal-hal yang tidak fisik. Anakku, suamiku, mobilku, dompetku, begitu hilang, sakit. Nama baikku, ya, popularitasku, you name it. Semua hal-hal yang kita klaim sebagai milik kita, itu berbahaya sebenarnya. Karena hakikat dunia ini, naturnya dia fana. Fana itu nggak ada. Hanya masalah waktu. Dia hilang, mati, berakhir, dan lain sebagainya. Nggak ada yang last forever di dunia ini. Oh, tapi cintaku untuk selamanya. Tetap aja kalau mati, bye-bye. Ada orang yang, aku cinta padamu. Sampai kapanpun akan menemanimu. Begitu di dalam kubur, oke, okay, sorry. This is my boundary. Ikut sama-sama di kubur itu. Kan? Strange. Nggak ada. Cintailah semua. Tapi ingat kau akan berpisah dengannya. Gitu. Ininya. So, Adam itu ketiadaan. Nggak ada. Bahkan Rasulullah SAW udah kasih hint. Kita itu seperti orang yang mimpi sebenarnya. Begitu dia mati, dia baru bangun. Wah, maksudnya apa aku mati baru bangun kan? Nah, itu yang disebut mati sebelum mati, itu yang diajarkan. Kalau ketika Rasulullah SAW berkata, kamu pengen tahu orang yang sudah mati? Gitu ya.
Itu beliau berkata di hadapan para sahabat, which who are pretty much alive. Mereka masih pada hidup. Iya, gimana maksudnya? Tunggu ya. Tidak berapa lama kemudian lewat Abu Bakar Ash-Shiddiq. Nah itu orang yang sudah mati. Mati sebelum mati. Lalu orangnya hidup, jalan, ya kan? Kok dibilang sudah mati? Mati dari egonya. Mati dari agenda pribadi. Mati dari hawa nafsu. Daya hawa nafsunya sudah berserah diri. Itu yang kata Rasulullah SAW, semua orang terlahir dengan setannya. Termasuk engkau ya Rasulullah, kata para sahabat. Iya, termasuk aku. Tapi setanku sudah berserah diri. Jadi setan itu ada dua. Setan yang berwujud jin, yang itu mah semenakutkan-menakutkannya paling fenomena alam lain. Yang paling jahat tuh setan berwujud hawa nafsu. Itu yang bahaya. Setan dalam diri kita sendiri. Sesuatu yang sampai alam jin ya, setan yang bisa sampai terbelalak. Jahatnya bisa begitu ya, kita aja nggak kepikiran bisa jahat seperti itu. Hawa nafsu itu bisa mengerikan. Itu kenapa Rasulullah SAW bersabda pulang dari perang Badar yang membuat hancur sebagian orang. Berat sekali perang itu. Kita mah belum pernah ikut perang. Benar nggak? Jadi nggak kebayang sebenarnya perang Badar kayak gimana. Kesayat, tebas. Zaman dulu ya face to battle-nya. Meleng dikit, tebas, leher putus. Tangan buntung. Mengerikan sekali. Rasulullah pun luka berat. Tapi beliau berkata, kita baru saja pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Kayak gitu dibilang jihad kecil. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan fisik, ya, apa sih jihad kita? Wah, aku nggak tidur berhari-hari, nothing, ya. Wah, aku ini kerja keras nih sampai bungkuk ya, nothing. Apa sih? Coba ini aku nih sampai nggak makan berapa lama? 7 jam. Belum apa-apa. Ada orang yang Nabi Ilyas ya, Elia itu makan sebiji itu sebulan berbulan-bulan tuh makannya cuma sebiji. Kita mah nasi baru kurang dikit, lauk pauk kurang, nangis. Berijul masih ada itu teh, ya telur apa, karena nggak ada ayam. Berijul, ya manja banget lah kita. Nggak pernah punya. Ketika Rasulullah bilang kita pulang dari jihad kecil ke jihad besar, tuh sebenarnya kita nggak punya, nggak punya imajinasi karena generasi kita tuh nggak pernah ngerasain perang. Nah, nggak? Anda nggak sih? Coba saya pengen tahu. Nggak ada kayaknya. Ngerasain perang, nenek saya pernah. Susahnya gimana? Pernah. Harus ngantri beras, pakai pakaian karung goni yang udah yang berkutu. Zaman Jepang katanya Jepang tuh ini banget. Kita pernah pakai baju karung goni. Aduh nggak ada kayaknya. Coba saya pengen tahu sih orang yang pernah sengsara gitu loh dunianya. Pengen tahu imajinasinya kayak gimana. Karena aku paling ya nggak pernah nggak sehari nggak berhari-hari nggak makan gitu. Pengen tahu, I just want to know. Kalau ada, please let me know. Gimana rasanya sengsara secara fisik ya? Oh iya aku kena kanker penyakit. Ya mungkin kemoterapi, but even that itu masih jihad kecil. Begitu jihad besar melawan hawa nafsu, ternyata kan itu lebih sakit. Benar nggak, kehilangan apa, harus wah dalam, sakit hati tuh wah. Kalau kulit dia punya daya regenerasi, punya jadwalnya, udah bisa dihitung sekian hari sembuhnya. Luka bakar grade ya mau 90% masih bisa dihitung. Ada ada prognosis baik dan kehitung kalau yang namanya luka fisik ya. Tapi hati yang luka, wah ya, aduh bisa sampai seumur hidup itu. Seseorang berbuat sesuatu kepada kita, lukanya sampai sekarang berdekade lamanya, bisa begitu, bener nggak? Bener nggak nih? Kalau sakit fisik itu ya kebakar, ya ketusuk apa, seminggu 2 minggu udah mulai recovery. Our body is able to do that. Begitu sakit hati,
Nah, jadi ada entitas dalam diri kita yang harus berhadapan dengan sebuah fenomena yang lebih dalam. Ini pentingnya belajar suluk, ini pentingnya belajar ilmu taubat. Kalau enggak, hal-hal itu akan mengganggu perjalanan kita dan kita akan selalu pontang-panting menghadapi kehidupan dunia yang selalu begitu. Dunia tuh selalu ada cara untuk mencopoti semua apa-apa yang kita anggap ada. Nah, ingat kita belajar hari ini tentang kisah Adam alaihissalam. Adam itu artinya tidak ada. Adam, nggak ada. Kita itu pada awalnya tidak ada. Entitas tak bernama. Saking nggak adanya sampai nggak bisa dinamain. Kemudian Allah Ta'ala kasih jiwa, pinjemin ruh, pinjemin badan dengan semua takdirnya, semua rezekinya. Untuk apa? Aku adalah Khanzun Mahfi, kata Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi. Dan aku cinta untuk dikenal. Dia yang ada ingin memperkenalkan dirinya kepada sesuatu yang tidak ada. Wow, is it possible? Sebenarnya kalau dipikir-pikir, gimana sesuatu yang tidak ada meraih dia yang maha ada? Makanya jarak antara kita nih, pengetahuan kita sama Allah jauh banget. Kata Rasulullah SAW ya, gambaran beliau tuh paling hebat menggambarkan sesuatu secara yang bisa diterima oleh akal kita. Bandingan ilmu kita sebanyak apapun itu ya, mau seumur hidup, mau PhD-nya berendeng 12, which is I've never found anyone PhD-nya dua, atau kuliah, oh, you name it lah, ilmunya setinggi banget. Itu seperti kita mencelupkan jari ke samudra terus diangkat. Air yang tersisa segimana sih? Paling setetes. Bandingannya itu dengan samudra luas. Apa gimana bandingannya? Udah gitu kita ngeluh-ngeluh, ya Allah gimana sih takdirnya kan begini begini begini. Lah pengetahuan yang secetel itu mau dibandingkan dengan ya kebijaksanaan Allah. Apa bisa kita berargumen? Nggak bisa. Udah gitu sok tahu. Ya Allah, pokoknya aku akan bahagia kalau begini. Lu kok dikte, kata Allah. Kok, eh? Kok maksa? Kok siapa tahu? Siapa yang? Makanya ayat Quran udah ngunci tuh. Apa yang kau anggap baik belum tentu baik. Apa yang kau anggap buruk belum tentu buruk. Allah Maha tahu. Udah dikunci begitu. Terus gimana dong? Jadi kita nggak tahu apa-apa. Iya, kesadaran bahwa kita tuh sebenarnya nggak tahu apa-apa itu perlu bertafakur. Egonya diruntuhkan betul. Loh, saya aja nggak tahu apa-apa tentang diri saya sendiri. Terus gimana tentang anak-anak kita? Udah gitu kita mendikte, nah pokoknya kamu nikah sama dia ya. Itu yang terbaik buatmu. Saya jadi sopo? Kata siapa yang terbaik? Kan kita suka gitu ya. Kehidupan, pokoknya kalau aku begini mendikte Tuhan. Yang sengsara kita sendiri. Kalau Allah sudah punya takdir. Takdir itu seperti tirai yang tidak bisa, walaupun tirai sepertinya dia bisa melambai-lambai, tapi itu kuat banget, nggak bisa dikoyak, nggak bisa dirobek sedikit pun. Maka akhirnya kita mesti the art of surrender. Itu kenapa agama kita di label, karena tema utamanya berserah diri. Aslama, berserah dirilah. Oh ya, berserah. Ya Allah. Nah, silakan aturkan. Nah, kalau sudah begitu, menyadari kita tidak ada, sebenarnya agenda kita tuh nggak ada, kita buat-buat. Boleh bikin rencana, tapi berserah diri ketika terjadi, oh, apa yang kita rencanakan 80% nggak kejadian, Alhamdulillah, berarti yang dia beri lebih baik. Pasti selalu begitu, karena itu karakter Allah, itu sifat Allah. Selalu memberi yang terbaik, karena dia maha baik. Nggak mungkin dia memberi bahkan KW2. Itu aduh nggak masuk akal, nggak mungkin gitu, dia nggak, he's not capable of doing that. Kalau ada hal yang ini he's not capable ya, kita maaf bahasanya ya Allah, cuma ingin menggambarkan ya bahwa sebenarnya takdir hidup kita itu, ya Ibnu Arabi yang mengatakannya, kita hidup from moment to moment in such perfection, dalam sebuah kesempurnaan. Jihad kita melihat sempurnanya di mana. Lawang kayaknya belusuan begini, belatakan, mah pokoknya orang lihat, kasihan hidupnya ya, seolah-olah, terutama episode kehidupan yang kita anggap kelam, yang kita udah seandainya aku tidak mengalami itu gitu ya. Tapi kata Allah, tapi aku menyimpan sesuatu di dalamnya. Nah, itu yang membuat suluk. Supaya kita tidak tertawan oleh fenomena jasadiah. Fenomenanya menyakitkan, iya.
ya, memalukan, ya, the darkest episode of our life, ya, but that is in masih dalam dunia bayangan. Itu yang sebenarnya Kanjeng Sunan Kalijogo ingin memperkenalkan pada kita zaman dulu tuh orang-orang ditunjukkan eh, wayang kulit. Pertunjukan itu sesuatu yang Allah ajarkan sama beliau. Wayang kulit itu sahabat-sahabat aneh ya. Saya pernah sekali tuh ngeliat dulu masih pakai layar tancap. Wayang itu indah sekali desainnya. Diukir, spesifik diwarnai. Lah kok penonton cuma lihat bayang-bayangnya. Kalau pertunjukan wayang sekarang kadang-kadang orang ngelihat gitu ya karena satu satu area dengan dalam. Kalau zaman dulu enggak, penonton di seberang sana. Yang betul-betul dilihat hanya bayangannya. Itu filosofi sekali. Bayang-bayang, itu dunia kita sekarang. Itu yang kata Rasulullah, kamu tuh tidur, kalau mati baru bangun. Ketika mati dari kehendaknya, kita lihat kehidupan apa adanya. Baru kita menyentuh aspek wayang yang sebenarnya. Jadi yang kita tangisi, kita sakit hati gitu. Kita khawatirkan itu dunia bayang-bayang. Kayak kita mimpi ya, mimpi buruk ya. Dalam mimpi itu kalau pernah aku kayaknya mau lari susah banget gitu ya. Dikejar sesuatu gitu. Bangun gitu. Aduh, untung cuma mimpi. Nah, itu kita sekarang coba masing-masing pasti ada masalah kan. Nggak mungkin orang hidup nggak ada masalah. Pasti ada yang dikhawatirkan, betul? Pasti ada yang ditakutkan dalam kehidupan. Takut ini, takut itu, kurang ini, kurang itu, takut tidak terlaksana, takut anakku begini, takut semua. Sebenarnya ketakutan itu tidak ada. Kita yang ada-ada kan. Loh gimana ada lawang objeknya nggak ada? Sebenarnya ya semua itu objek bayangan. And then our job, itu gak ada gimana jelas anaknya ada. Iya, itu kan susahnya terbangun. Itu seperti Plato dulu bikin alegori dua yang sama, bilang. Itu dari zaman dulu ini filsuf-filsuf. Alegori gua Plato, Cave Allegory of Plato, bicara tentang sekelompok tawanan yang tinggal hidup demikian lama generasi ke generasi di dalam gua. Dia menghadap ke dinding. Di belakang ada cahaya. Ini mirip pertunjukan wayang kulit. Dari lahir, dia lihat bayang-bayang bergerak. Saking lamanya sampai menganggap dunianya yang hanya dunia bayang-bayang. Suatu hari ada seorang tawanan escape gitu. Dia berhasil melarikan diri, menemukan jalan keluar gua, melihat ada matahari di luar. Ada kehidupan yang lebih baik. Oh, ada warna. Ya, bayang-bayang kan nggak ada warna. Dia turun ke bawah, memanggil masyarakatnya, mengatakan, hey, ada dunia yang lebih baik di luar. Tapi alih-alih mereka semua, ayo pengen lihat, mereka semua membunuh orang itu karena mengatakan, ini ngomong apa ini? Kita selama ini berturun-temurun, inilah kehidupan kita. Kamu ngomong nonsense. Itu, itu ironi. Eh, kita mau hidup dalam kehidupan yang sebenarnya atau hidup dalam dunia bayang-bayang? We want to feel alive, don't we? Ya, kita tuh pengen hidup tuh, tapi yang kita cari itu kadang-kadang kesenangan sesaat, ya. Instead of seeking happiness, we seek pleasure gitu. Kan beda jauh. Happiness itu sesuatu yang bermuara dari jiwa kita. Kebahagiaan yang sebenarnya never ending. Dan kita semua manusia punya akses untuk meraih kebahagiaan yang hakiki dan tak berujung. Seandainya kita mengenal jiwa kita. Jadi ini seruan ya dari Adam alaihissalam adalah seruan ketika kita menyadari ketiadaan kita yang tiada sebenarnya raga dan semua kehidupan kita karena Adam adalah bapaknya jasad ya, dia tidak ada. Itu filosofi kan. Of course he exists dalam arti ya secara fisik atom ada, betul. Tapi kita tuh belajar ya, belajar dari satu ini ke tahap lain. Di awal kita ajari anak-anak kita satu tambah satu dua, benar. Jangan ajari dulu filosofi, pusing dia. Nanti di tahap lain, nak, kalau udah universitas, apa satu tambah satu bisa tak terhingga. Oh,
ngajarin itu sama anak 4 SD, oh pecah kepalanya, satu tambah satu tak terhingga. Dia tuh nggak ngerti apa tak terhingga, integral dikira cacing, ya belum saatnya. Jadi ketika akalnya sudah expanded, baru kita bicara kepada menjangkau dunia yang maya, menjangkau dunia yang bukan mata ini yang melihat, bukan telinga ini yang mendengar. That is the beginning of suluk. Karena seruan Al-Quran kan yang disebut dengan makhluk yang terburuk dalam Al-Quran dikatakan bukan binatang buas atau apa, tapi manusia yang buta, sumum bukmum umyum fahum la yarji'un. Buta, bisu, tidak bisa mendengar. Terus kita yang ngeklaim, lah aku nggak buta, aku nggak bisu. Seperti tidak dalam kategori itu. Tapi yang sebenarnya dimaksud adalah buta mata hati, ya tuli pendengaran dalamnya, dan tidak bisa mengenal kehidupan, kebenaran yang tersimpan di dalam kehidupan. And that's why kenapa kita nggak bisa lihat. Katanya perfect, aku tidak lihat perfectionnya di mana. Katanya Allah menciptakan yang terbaik, aku tidak lihat terbaiknya. That's why kita mesti mengaktifkan pandangan hati, akal hati. Karena hanya ulil albab ya, Ali Imran yang mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batil. Nggak ada yang batil ya Allah. Ya, semuanya baik, semuanya hak. Itu ulil albab, orang yang akal dalamnya sudah menyala. Nah, sekarang sharing session. Ya, ada momen di dalam kehidupan ketika Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita, lo tuh nggak ada apa-apanya. Ya, and that's the moment. Itu ketika kita diajari tentang hakikat kehidupan bahwa I am nothing. Tapi untuk bisa bicara I am nothing, memang kita harus becoming something dulu. Maka ego masih tumbuh memang. Ya, by design. Ketika dia udah tumbuh, kemudian diajarin, sebenarnya aku tidak ada. Ini sebenarnya perjalanan cinta, sahabat-sahabat. Allah tuh sangat mencintai kita sampai dia memberikan all out. Semuanya diberi. Bahkan dirinya. Cara kita membalas cintanya adalah menolak segala sesuatu yang dia berikan kecuali dia. Aku hanya menginginkanmu. Ketika dia memberi dunia, ketika memberi alam mulk, malakut, jabarut pun kita tolak. Itu yang dalam hadis dikatakan ada orang yang mana hamba-hambaku yang takut neraka. Wah, ngumpul banyak. Oke, hamba-hambaku yang mengharapkan surgaku. Wah, banyak juga. Tapi ada segelintir orang. Nah ini kamu nggak takut neraka juga tidak mengharapkan surga. Maunya apa? Aku hanya ingin engkau ya Allah. That's and that's something. Okay, now is sharing session. Silakan sahabat-sahabat. What is your life experience? Lagi diajarin nggak ada. Tapi ketika kita terpuruk terus kemudian menyadari, oh iya ini semuanya milik Allah. Somehow ada sebuah kehidupan, kesadaran yang baru, kekuatan yang muncul, a spring, a fountain, seperti mata air yang mengalir di dalam diri, itu memberi sebuah kekuatan. And that's, gitu. Itu sedang diajarin untuk menjadi sebenarnya. Kadang kita harus diremukkan dulu entitas yang tidak benar, ya ego yang nggak benar, pikiran yang tidak benar, itu berkali-kali diruntuhkan dalam fana. Dalam suluk, tarikah itu dalam riyadhah dihancurkan berkali-kali. Memang harus begitu. Makanya dia huwal hayyul qayyum. Nah, dia yang selalu dalam kesibukan karena entitas yang tidak benar, pikiran yang nggak benar harus buang, buang, buang supaya kita berpikir produktif, berpikir lurus, ya berpikir benar tentang kehidupan, berpikir positif, ya. Husnuzon pada Allah Taala. Oke, it's your turn now. Silakan. Siapa yang mau bagi pengalaman, sedekah, ya. Siapa tahu, ya kan kalau terhadap nikmatmu maka sebarkanlah gitu. Jadi, di mana peristiwa episode dalam kehidupan kita yang kita ditiadakan, gitu ya, dibikin ego kita tadinya melambung gitu, gue gitu loh, begitu. Di that episode, everything falls into ya. Oh, ada pertanyaan dari Mbak Dina. Jadi adab dalam berdoa bagaimana? Jadi gini, kita punya keinginan, betul. Ya, saya pikir doa yang paling paling baik ya jujur aja. Kita masih dalam stage itu, gitu. Nggak apa-apa, jalan aja. Ya Allah, aku ingin ini, ingin itu.
apa adanya. Toh kita nggak ngomong gini, Allah mendengar hatinya gitu sebenarnya. Tapi yang dibangun dalam doa itu sebenarnya sebuah kan sebuah kedekatan. Allah tahu sebenarnya yang kita minta, bahkan mulut kita nggak ngomong dia tahu. Kadang seringkali kita doa apa, lisan berkata apa, tapi hati berkata apa kan? Allah tahu dua-duanya. Jadi bagaimana ada dalam berdoa, buat saya sih yang paling aman doa-doa Rasulullah SAW tuh. Redaksinya luar biasa, banyak ilmu-ilmunya. Kalaupun kita punya keinginan ya sempil-sempil dikit lah, tapi ya Allah, aku mohon. Tapi sambil jangan, aduh ini halus ya sebenarnya. Pengen tapi ya terserah engkau. Gitu ada gitunya. Kalau boleh gitu loh ya. Pengennya begini cuma ya gitu. Silakan berdoa sesuai dengan apa yang hatinya inginkan. Ya Allah Maha tahu. Gitu Mbak Dinar. Walau alam. Ayo ditunggu ceritanya. Siapa nih yang off? Monggo, langsung di unmute saja. Hmm. Episode Adam, ketiadaan, ditiadakan itu di dalam penggal saya ditiadakan waktu itu bapak saya meninggal ya. Usianya masih muda, 57 tahun, kena stroke ya. Pas di depan saya jatuhnya tuh jadi pembuluh darah otak pecah, kejang-kejang. Wah, beberapa detik pertama tuh kayak do something gitu kan. Tapi aku yang oh my God, this is happening. Jadi kalau kita nolong pasien di emergency satu-satu ya Nadia, begitu anggota keluarga kita bener nggak Mbak Dini? Anak sendiri coba pasang ETT, apa nggak gemeteran? Mbak Dini ini dokter spesialis anak, pasang ETT udah sambil merem kali. ETT itu endotracheal tube ya kan, masukin ke mulut. Susah, prosedurnya nggak gampang. Hmm. Begitu anggota keluarga sendiri yang dekat itu ya iya saya sangat dekat sama papa almarhum itu nggak ada tuh kayak dunia wah terbalik gitu ya dan itu momen dimana sebenarnya kebangkitan maksudnya mikir ulang gitu tentang ternyata saya melakukan semua itu buat dia. I just want to impress him gitu ya biar dia nggak ada jadi udah nggak ada semangat gitu terus kemudian mendefinisi ulang kehidupanku gitu. Ya kadang kita nggak sadar kita hidup dalam bayang-bayang seseorang, dalam bayang-bayang keluarga, nama besar papa atau atau eh, masyarakat ingin kita seperti apa itu kita kita membiarkan mereka mendikte kita sebenarnya, cuma nggak sadar begitu itu semua dicopotin, baru kita oh ya reclaim our life gitu. It's okay, it's part of suluk. Alhamdulillah. Now tell me yours, please. Hmm. Ada yang mau berbagi tentang episode ketiadaan? Ya, Mbak Dina, silakan. Habis ini Teh Sri ya. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Teh Sari dulu Salam. aja. Ya. Oh, Teh Sri dulu? Boleh. Monggo katanya Teh Sri. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Tessa, terima kasih diberi kesempatan. Eh, Mau tanya kalau ini ya, kok kalau saya belajar suluk kan udah agak lama juga, tapi cobaannya banyak banget ya. Di apa ya? Kayak dihantam kanan, kiri, depan, belakang, atas. Mulai dari apa ya? Teman, pekerjaan. Aduh, itu gimana tuh? Maksudnya emang cobaannya seperti itu. Kalau memang kita sedang mendekatkan diri kepada Allah seperti itu. Kadang-kadang suka, eh ya Allah, tapi setiap setiap memulai pekerjaan itu kan saya selalu berdoa. Ya Hayu ya Qayyum birahmatika astaghiitsu. Aslih lisani kulahu wala takilni ila nafsi torpatan ini. Ya Allah jangan tinggalkan sekejap pun berikan pertolongan terus menerus untuk seluruh pekerjaan. Tapi akhir-akhir ini semakin kayaknya makin berat banget. Tapi ya nggak tahu. Tapi saya tetap
tetap berusaha untuk saya mengantisipasi keadaan, tapi juga saya ingin bertanya apakah memang kalau kita mendekatkan diri kepada Allah seperti ini tuh memang cobaannya seperti itu. Itu aja Hmm, mungkin Teteh saya mau ya, tanya. baik, baik. Dalam surat Fusilat dikatakan semua ciptaan, wahai bumi dan langitku datanglah kepadaku, tau'an au karhan, sukacita atau terpaksa. Bumi itu jasad ya, langit itu jiwa kita. Jadi semua orang sebenarnya menuju Allah, berjalan mendekat Dia, disadari atau tidak, ya, willingly or unwillingly, ya. Itu pilihan, mau mendekat kepada Dia terpaksa, ya, males-malesan, setengah hati, atau dengan penuh kebersyukuran. Terus orang yang nggak bersyukur kok kayaknya enak-enak aja kata siapa? Mungkin secara fisik kayaknya enak-enak, hatinya menderita Mbak. Sepi, hampa. Kayaknya sih Instagram, wah foto-fotonya asik. Dalamnya merana. Merananya dunia akhirat. Nauzubillah min dzalik. Di sini nggak dapat amal soleh, di sana lebih gawat lagi. Maka ilmu itu menguatkan. Ya, ilmu menguatkan. Mesti banyak baca tentang hakikat dunia, hakikat ujian apa. Jadi faham cara Allah Ta'ala mengaturnya. Oh memang begini, tinggal sabar menghadapinya. Nah, itu tadi ketika ujian, himpitan kehidupan makin menguat, teknisnya ya, count your blessing. Ya, syukuri hal-hal yang kecil, itu bikin melonjak, bikin sebuah lonjakan besar. Ya aku nih susah nih di kerjaan ini. Untung punya kerjaan juga. Yang lain susah nyari kerja. Tuh lihat ribuan anak-anak muda nganggur. Di Eropa pun begitu, pada homeless banyak dari Eropa Timur datang cari kerja nggak dapat. Kayaknya Mbak Sri mah nggak homeless ya, ada rumah. Nah, Ya, ya ada tempat tinggal gitu, nggak di ya. bawah jembatan mungkin. Kan bisa bisa wifi-an begini, I assume ya. Hmm. Hmm. So, kok itu yang kata Rasulullah SAW, kalau ada apa-apa, kalau ada kesulitan, lihat orang lain yang lebih berat ujiannya. Ya, itu membantu kita dalam, oh ya, gitu. Kita dalam kondisi yang lebih sebenarnya. Nah, the art ya, belajar melihat apa-apa yang, jadi bersyukuri apa yang ada dibanding dengan mengeluhkan apa yang tidak ada atau mengeluhkan apa yang susah. Karena kalau itu fokusnya berat, Mbak. Kita menghadapinya kadang butuh, memang solusinya tuh butuh waktu untuk keluar gitu. Butuh perseverance ya, ketahanan ya, ketika menggenggam bara itu bagian karena sedang ada yang ditumbuhkan di dalam jiwa kita. Kalau kita sabar, itu kenapa Rasulullah SAW berang ya, kesel ada ketika ada seorang sahabat, seorang ketika ditengok lagi sakit berat, memang memang sakitnya berat, demam apa pokoknya sakit berat, tapi orang ini mengeluh, aduh ya Allah ya Rasulullah gini lah aku lah gitu. Di kesempatan lain ada juga yang mengeluhkan tentang kehidupannya, ya Rasulullah hidupku berat sekali gini gini gini, gini, gitu ya, mengeluh. Beliau berubah mukanya merah marah gitu ya. Kalau bahasa kita sekarang, "Oh, kamu itu ya, ya mungkin gitu. Dulu, zaman dulu beliau merefer zaman, mungkin ketika zaman sejaman antara Nabi Isa dan beliau sejaman Nabi Jirjis gitu ya. Em, Orang-orang yang dihadapkan dia harus menyembah dewa, kalau enggak mati, dan hukuman matinya mengerikan, dihukum di depan podium di masyarakat orang melihat, and it's with a very the most terrible torturing device ya, alat penyiksaan yang ngeri banget, dipincang-cincang tubuhnya, dimasukkan ke kuali, dibakar hidup-hidup sampai meleleh tinggal tulang-tulang, ada tuh kayak gitu, dan semua ditonton. Pertanyaannya, bilang bahwa Tuhan ini, Tuhanmu adalah Apollo ya gitu kan, harus bilang gitu. Sekarang kalau kita la ilaha illallah kan nggak mau, ada orang-orang nggak mau, saya nggak mau ngomong gitu, Allah Tuhanku Allah,
untuk menyebut asyhadu alla ilaha illallah aja menebus dengan nyawanya. Kita nggak ada dalam seperti itu. Nah, itu beliau merefer seperti itu. Jadi sakit apa sih sebenarnya? Sulit apa? Masih bisa tertawa. Ilmunya ketika Allah Ta'ala mengatakan semua ditakar. Allah tidak menzalimi hambanya. Yang kurang tuh kita kurang sabar menghadapinya. Sabar aja. Ya, sulit ya, memang sulit. Nggak ada, nggak bertobat juga sulit sebenarnya. Bahkan lebih sulit lagi gitu. Tapi ubah itu menjadi manis seperti madu, yang bisa mengubah adalah taubat. Ya, kita kemudian mendefinisi ulang makna kesulitan itu. Jadi cerita yang kita buat, the story in my mind, di our mind jadi berbeda. Jadi semua melihat dengan penuh kebersyukuran. Itu Mas Ri. Jadi ketika hidup lagi tambah sulit atau apa, coba nikmati hal-hal kecil seperti aduh alhamdulillah masih bisa menikmati kopi, lidah masih bisa merasa, mata masih segar bisa melihat, ya, jantung nggak perlu pakai eh, apa namanya katup buatan, ya, iya semua hal seperti itu. Nah kalau udah begitu, yang lain menjadi relatif, oh nggak ada apa-apanya gitu, ada jalani aja tuh, aku bisa begini masih begitu. Tuh orang zaman dulu tuh orang tua kita, untung masih ada ini, selalu selalu cari cara untuk bilang untung masih ada. Itu sebenarnya powerful, ya, itu cara berpikir yang benar menghadapi kehidupan, ya. Itu yang dalam surat Ar-Rahman, maka nikmat Tuhan manamu yang didustakan, yang kau dustakan. Itu Mbak Sri ya, semoga kuat. Ya memang jalan suluk, jalan buat para pemberani, bakal diuji. Tapi kan semua orang beriman diuji. Itu dalam Al-Quran. Ujian itu adalah untuk menampakkan diri kita apa adanya. Allah mah tahu, dia tidak perlu nguji kita, udah tahu isinya. Kita yang perlu tahu. Karena kita hidup dalam kadang-kadang waham-waham bahwa aku sudah benar, kata Allah. "Mm-mm, not yet. Here, aku tampakkan salahnya di mana. Alhamdulillah. Jadi itu menampakkan sisi-sisi gelap dalam hati kita. Itulah ujian. Menampakkan diri kita dari momen ke momen. Oh, kamu tuh masih begini level sabarnya lah. Katanya sewang sabar, diuji gini masih. Nah, kan kelihatan istighfarnya jadi lebih dalam begitu. Dan insya Allah gitu ya Mbak ya. Semoga Allah Ta'ala memberi kekuatan, kesabaran menghadapi episodenya. Ini pun akan berlalu. Ingat semua, pokoknya hadapi dengan zikir. Seberat apapun balik lagi ke sejadah. Ya, apa sih? Nggak ada hal yang tidak bisa dia dia apa namanya kasih jalan keluar. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Insya Allah Mbak, begitu. Makasih Teh Tessa. Nah, nggak sing kuat ya, sabar, Bismillah. Baik, Mbak Dina silakan. Apa yang mau di-share? Silakan. Monggo, Jeng. Loh, hilang. Oke. Oh ya, ya ada, silakan. Em, iya, sodakoh ya Teh. Teh tadi bilang Hmm, ya. sodakoh cerita gitu. Walaupun saya biasanya itu jarang sekali mau me- menceritakan kehidupan pribadi lah. Tapi semoga ini bisa apa namanya bisa diambil hikmahnya begitu. Hmm, Buat saya periode eh, ketiadaan itu pada saat saya usia 40 kira-kira waktu itu ya. Pada saat saya mengambil keputusan untuk berpisah dengan eh, mantan suami. hmm, Di situ di situ setelah ini di situ saya merasa bahwa eh, dekat sekali begitu dengan karena keputusan yang mau saya ambil, saya komunikasikan sama Allah tuh, ya Allah, ya. eh aku ingin lebih dekat denganmu, walaupun apakah aku menjadi istri ataukah aku harus pisah, Hmm, eh, beri aku petunjuk begitu untuk eh, ya. eh, memutuskannya. Dan memang sebenarnya mungkin kalau orang lain melihat itu eh
kehidupan saya itu dari yang em, ya boleh dikatakan tercukupi secara finansial, kemudian Mm-mm. rumah ada kolam renang gitu, terus apa namanya rumah besar gitu. Kemudian setelah kami berpisah kan, saya memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Mm-mm. Kemudian anak-anak, eh, kemudian saya berjuang lagi untuk mencari pekerjaan agar eh, mendapatkan apa namanya, mendapatkan hak asuh anak-anak. Nah, di situ saya merasa bahwa eh, benar-benar begitu, benar-benar kita itu bergantungnya hanya sama Allah semata begitu. Hmm. Karena Kerasa ya. Terus ya, sebelumnya biasa tercukupi rezeki iya dari suami. betul, betul. Tercukupi Mm-mm. rezeki dari suami. Kebetulan Ternyata dari Allah juga, cuma nggak iya, kelihatan padahal itu Allah. dari Allah juga, tapi kita tidak Benar. memaknainya itu dari Allah begitu. Betul, 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 betul. Ya, Tapi begitu Insya kita Allah. mengambil keputusan itu, tapi memang sebelum saya memutuskan untuk berpisah itu memang ada satu kekosongan begitu. Saya merasa bukan ini sepertinya yang saya cari begitu. Apa kecukupan materi, begitu kemewahan. Bahkan pada satu titik itu pada saat bulan puasa tuh buka puasa itu dari satu hotel berbintang ke hotel bintang 5 yang lain. Sampai nggak Mm-mm. ngerasa nikmatnya. Terus saya, Mm-mm. aduh, bukan ini begitu. Kemudian, Jadi kemewahan dunia dengan makanan yang iya, lavish ya, fasilitas itu bikin iya, hati kering di sebenarnya dalam. betul betul teh. Wah, Itu yang wah. saya rasakan. Hmm. Saya coba berkomunikasi dengan mantan suami waktu itu kok nggak dapet ya, kok nggak Hmm. dapet gitu. Apa apa arahnya kok nggak Ya. match aja ya gitu. Yang saya cari begini, dia Hmm. begitu begitu. Akhirnya akhirnya dari situ ini dari naik Nun Sewu gitu mobil waktu itu saya bawanya Mercedes gitu ya, Mercy. Hmm. Kemudian Mercy saya jual sebagai modal untuk nyekolahin anak-anak kan, begitu. Hmm. Dan saya kerja naik Metro Mini. Hmm. Tapi Hmm. alhamdulillah justru di situ itu saya merasakan periode itu adalah periode terisi begitu. Gitu. Anak-anak, Nggak merasa iya, gini, wah kok hidupku begini enggak. gitu. Hidupku Alhamdulillah ini waktu itu susah. kok bisa ya Teh ya? Hah? Ya dari Allah ya Teh ya. Dari Ah, Allah. Salah satunya mendapatkan pekerjaan yang pernah saya ceritakan itu. iya. Tiba-tiba ditelepon sama ini. Dan menjalaninya itu padahal waktu itu ada konflik. Perpisahan saya itu perpisahan yang full of konflik. Hmm. Jadi tidak dengan baik-baik, enggak sama sekali itu Teh. Karena kita coba berkomunikasi mental. Bahkan anak saya yang nomor 3 itu kan ceritanya itu diculik begitu, diculik Hmm. oleh bapaknya waktu itu dia baru umur 3 tahun. Saya sempat beberapa periode itu, em, nah saya ingat ada satu hadis atau satu ayat, kalau kamu sedih maka bekerja itu adalah salah satu untuk mengatasi kesedihan itu kan gitu. Hmm. Jadi Hmm. karena saya tentu finansial segala macam sempit ya. Maksudnya itu turun gitu loh, Teh kan. Jadi saya serius bekerja untuk menafkahi anak-anak begitu. Jadi saya nggak sempat untuk me- merana atau dulu dulu naik mobil pribadi ya, naik Mercy, sekarang naik ini. N- Nggak ada tuh, nggak kayak nggak sempet gitu, nggak sempet Hmm. gitu. Hmm. Jadi Alhamdulillah, pemberian Allah ya. iya Ya. betul. Nah, Dan memang itu tadi eh, karena saya tahu bahwa nggak ada lagi gitu yang digantungi kan. Nah itu salahnya hmm. saya dulu tuh waktu mungkin berumah tangga itu kayak ngerasa ngerasa bahwa rezeki itu suami yang ngasih kan gitu. Ah, ah. Betul. Yang ngasih Ya. bukan bener-bener Ilusi, karena ilusi dunia. ilusi, iya kena ilusi Hmm. itu. Setelah Hmm. kita nyari nyari apa nafkah sendiri itu berasa bahwa gantungan kita mau nggak mau udah gantunganku ya cuma Allah semata begitu. Hmm. Hmm. Rezeki, kesehatan, Allah anak-anak begitu.
Dan dan Hmm. waktu itu anak-anak saya taruh di Malang teh karena terus terang kalau di Jakarta sekolahnya anak-anak kebetulan waktu di Jakarta itu kan sekolah internasional gitu jadi Mm-mm. biaya tinggi. Mm-mm. Saya saya putuskan nak kita ini ya kembali ke Malang. Kemudian Bunda kerja di Jakarta. Saya setiap akhir weekend itu terbang ke Malang teh untuk Wow, demi ya menjaga anak-anak ya. anak-anak Anak saya begitu sama ibu, sama anak, ibu. Iya, iya, sama ibu. neneknya ya. Iya, sama neneknya. Mm. Kalau saya kok saya kuat ya waktu itu. Saya sometimes tuh kalau saya menengok kembali masa-masa itu, ya ampun, berangkat ke kantor itu berdesak-desakan gitu kadang di Metro Mini, naik Mm. Transjakarta gitu, proses ini tuh. Tapi kok gini, saya kadang di Metro Mini itu kalau dapat tempat duduk terus ada semilir angin, enak ya gitu, nikmat gitu bisa gitu merasakan nikmat-nikmat Kalau tuh kecil waktu gitu. naik Mercy AC itu nggak pernah tuh kayak gitu. Ah, nikmat. Iya betul, Milir angin di tengah betul Metro semilir Mini. angin di perjalanan kan pasti ditutup ya kalau ini gitu. Nah, itu di situ saya merasakan bahwa eh, eh, itu segala sesuatu itu status eh, apa namanya kecukupan finansial. Kemudian dulu saya tinggalkan di Jakarta Selatan teh di eh, Jakarta. Kalau di Jakarta itu Jakarta Selatan itu kan tempat yang cukup prestis gitu ya. Di Jakarta Selatannya di eh, area Kemang gitu. Itu semua nggak ada artinya ternyata. Yang karena saya bukan ini yang saya cari gitu. Ada kekosongan gitu, ada kekosongan di hati itu. Ada kekosongan, coba berkomunikasi enggak sampai akhirnya begitu diberikan itu saya mendapat apa ya? Hidup itu jadi memang lebih lebih bermakna karena tahu apa yang harus dituju begitu, harus dituju, saya harus menafkahi anak-anak untuk harus eh, Walaupun dekat fenomenanya kepada lebih repot, Allah. seolah-olah ya. Fenomena Kenapa? secara fisik lebih repot, lebih terbatas. Oh iya banget teh. Lebih repot. Dan saya rumah di Jakarta kan gak ada. Saya ngikut di tempat adik saya loh. Di Hmm. apartemen. Di tempat adik saya. Hmm. eh dari rumah 380 meter persegi gitu teh. Hmm. Pindah ke apartemen yang cuma sekitar 40 meter persegi gitu. Iya, iya. Tapi eh, Tapi saya nggak hati, nggak nggak melihat apa itu namanya hmm. kesedihan Hmm. kesedihan terus bukan Did you feel a kesedihan. sense of freedom? Ada, Iya, ya, betul. Dan yes. dan itu banyak banyak yang ini kok kamu kelihatannya lebih ini ya sekarang gitu. Banyak yang menyampaikan hal seperti itu gitu. Gitu, Mungkin lebih cerah, lebih iya ceria, betul. mungkin. Betul. Wah, Karena karena alive. That's the iya, feeling of feeling alive, alive. alive itu mungkin kata-katanya alive. Karena saya udah nggak ada pilihan, saya harus bergantung sama Allah. Saya harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Karena kalau enggak nanti performance buruk ya Teh. Hmm. Kan kerja Hmm. bukan buat status gitu. Kerja kan Hmm. memang buat menafkahi anak-anak gitu. Dan cukup Ya, aja itu gitu. Dan fokus begitu. ya, ya. Itu itu Masya dan Allah. ya alhamdulillah dari anak-anak SD sekarang mereka Hmm. sudah sudah bekerja ya, sudah lulus, sudah Hmm. kerja. Dan di masa-masa itu tuh saya bisa bisa jadi kalau waktu waktu saya masih jadi ibu rumah tangga itu, jadi ini Hmm. sama anak-anak itu apa ya? Sama anak-anak itu kayak saya punya ambisi gitu, ngajarin Hmm. mereka pelajaran itu kan saya sendiri turun tangan karena sekolahnya bahasa Inggris begitu. Jadi jadi sepertinya hubungan sama anak itu nggak apa, bukan value begitu yang bukan emotional relationship gitu yang ada gitu. Jadi Nggak deep gitu ya. iya nggak deep. Tapi Hmm. justru setelah Nah, kita jauh, saya ketemunya cuma seminggu sekali, makin justru berkualitas nilai-nilai begitu anak-anak. berkualitas. Iya.
Saya nggak Tapi pernah. dari anak-anak Mbak, ada testimoni nggak? Karena mereka ngerasain kan, hidup sama papa dulu Iya, gini, terus pindah ini. Apa ada. perubahannya? Kalau kan udah dewasa nih, mereka bisa diajak Iya, ngomong. iya, Hikmahnya apa? iya, iya. Mungkin mereka jadi lebih kuat, jadi lebih tough ngadepin kehidupan, lebih wise mungkin, Yang jelas sih lebih. memang waktu kami masih masih saya masih bersama itu, saya itu sempat begini. Eh, Dulu waktu saya dengan orang tua pegawai negeri yang cukup pas-pasan begitu, saya punya Hmm, motivasi begitu. Saya mesti hmm, belajar yang ini karena untuk dapat pendidikan terbaik untuk ini. Saya belajar keras gitu ya, Teh. Nah, saya ngelihat anak-anak itu, ya mereka dari kecil kan sudah dilimpahi kemewahan begitu ya. ya. Berangkat sekolah, diantar pulang, jemput, sekolahnya sekolah internasional yang semua nggak ada, semua berkecukupan begitu. Jadi Hmm, saya nggak ngelihat fight-nya gitu. hmm. Saya nggak ngelihat fight-nya dalam Cenderung hati. manja-manja biasanya ya. Iya, Iya. eh, manja banget enggak, tapi nggak fight gitu. Nggak fight, kurang. Iya, Ya, nggak ya, fight ya. gitu. Padahal kan kehidupan itu keras ya gitu. Iya. Ini kehidupan itu kan kalau kita nggak fight ya, ya waktu itu ya pemikiran saya seperti itu. Gimana ya Allah caranya ya untuk menumbuhkan mereka mempunyai motivasi yang kuat gitu untuk ini. Baru setelah ini saya flashback, ya itu kan doa saya ya, saya bilang gitu untuk menjadikan mereka. Iya, Dan Masya justru Allah. yang justru Pengaturan Allah ya. iya betul, Nggak Masya ada sekolahnya tuh kayak gitu, ya, Allah, sekolah kehidupan. Masya Nggak ada Allah. kursus menjadi tough. Nggak ada. Ya ini Allah yang Iya, terbaik. iya, Masya Allah. iya, itu. Terus sekarang lihat indah-indah aja tuh ya. Betul teh, nggak ada yang disesali begitu. Dan Masya Allah. dan saat-saat terakhir ini ya setelah ikut suluk, ikut teteh gitu, saya dalam perasaan saya sendiri, saya berterima kasih pada mantan suami. Melalui dia saya belajar hidup yang seperti ini. Walaupun Yes. walaupun saya tidak masih belum bisa gitu. Kalau saya kontak dia itu dia masih masih nggak jawab, masih nggak ini. Bahkan anak saya yang nomor 3 itu, yang bungsu, kami masih belum bisa berkomunikasi dengan lancar, dengan mulus begitu ya Teh. Hmm, hmm, Masih hmm. belum bisa, tapi saya selalu begini, Allah jauh lebih menyayangi dia daripada saya. Insya Absolutely. Allah dia Yes. akan Benar. dipelihara, dia akan Dia dilindungi, diberikan he's in a good kehidupan. hand di Iya, dalam pelindungan yang terbaik. Jangan iya khawatir. Teh, begitu. Jangan, jangan seorang ibu dibuat khawatir oleh anaknya. Gitu yang disebut awal ibu dalam Iya, ayat Quran ya. iya, Jangan ayah baru ayah. Makanya iya. Rasulullah dulu kan ibumu, ibumu, ibumu baru ayah. Memang kan dari alam rahim ya kita tuh dekatnya dari awal, wajar, wajar lebih dalam, wajar. Makanya ketika Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana cintanya Allah kepada kita, itu yang paling dekat adalah cinta seorang ibu sama anak. Engkau bayangkan katanya, seorang ibu menyusui anaknya, kan aduh sayang banget dengan anak ditimbang-timbang, bayi apalagi lucu-lucunya. Kita ingin melindungi dia, semua hal ya kita ingin, wah pokoknya everything kerja kita buat dia, kayak gitu-gitu. Allah jauh lebih sayang sama kita dibandingkan seorang ibu sama anaknya. Kebayang gak sih sayangnya Allah? Nah sekarang kita katanya engkau sayang aku, tapi kok hidupku susah. Nah itu kan, itu suruh maka perlu ilmu, sahabat-sahabat. Mesti paham bagaimana cara Allah menyayangi kita itu. Waham kita kan mengatakan kayak kita lah sama pasangan kan suka beda love language gitu ya. Masih kan ada bukunya tuh love language. Kamu nggak sayang sama aku, nggak pernah ngirim bunga. Nah, betul kata suami, loh, nah kan beda cara cara Allah menyayangi kita.
Al-Quran. Makanya Quran tuh wajib dibuka, difahami, coba didalami. Itu yang kita minta setiap hari. Jalan sayang-sayangan sama Allah. Ihdinas syiratal mustaqim. Apa itu syiratal mustaqim? Syiratal ladzina an'amta alaihim, gitu. Jalan orang-orang yang diberi nikmat. Nah, definisi nikmat ini yang kita mesti lihat dalam Al-Quran apa. Nikmatnya Allah itu bukan sekedar bukan hanya ya jajan bakso, rumah kolam renang gitu ya. Buktinya nggak happy, Mbak Dina. Tadi ya Iya, iya, testimoninya beliau tuh. Saya ini iya, buka puasa di hotel berbintang 5. iya, Kebayang makanannya, iya, betul, betul. mewahnya. Hah? Hah? Kursinya empuk, AC. Wah, nah, kebayang. Makanannya banyak, Apa? bermacam-macam gitu kan. Iya, aku lebih suka ya, emperan tapi happy misal ya. Iya, Itu kebahagiaan emang nggak bisa dibeli. iya, Bukti ya, bukti iya, you cannot buy happiness. iya, You can buy pleasure, yes, bisa. Enak, nikmat, tapi happy itu jauh di dalam karena kebahagiaan saadah gitu. Itu terkait jiwa. Kalau jiwanya nggak terbuka, tidak tersentuh, tidak diterangi cahaya ya. Karena makanan jiwa itu cahaya. Dia terbuat dari cahaya. Entitas jiwa kita itu cahaya. Oleh karenanya, Al-Quran itu membawa manusia minaz zulumati ilan nur. Dari kegelapan kepada cahaya. Takdir kita itu sebenarnya kegelapan yang membungkus cahaya. Kalau saja kita telaten ngebukanya, sabar, cahaya itu jadi masuk pindah ke kita. Gitu. Monggo silakan Mbak Dina mau jaga malam. Semoga aman ya. Setiap takdir itu suci dan mensucikan, seperti air wudhu membasuh. Yang tadinya kotor, si cermin kolb tuh ya, dibasuh dengan takdir. Nah, kalau keraknya demikian melengket, itu nggak cukup dibasuh, pasti dikerok. Itu ujiannya makin dalam. Ya, diambilnya sakit. Yang sakit apa? Kemelekatannya. Si kolb itu asik, si jiwa merasa, aduh terima kasih dilepaskan dari itu tuh melekat-lekat itu. Kadang tumor yang masih dipotong. Karena nggak benar kalau lama-lama dia akan makan jiwa kita menggerogoti. Nah sayangnya Allah itu diambil itu semua penyakit-penyakit dalam hati kita. Lewat apa? Lewat kehidupan takdirnya sudah diatur. Semua adalah obat yang sehat menyehatkan buat jiwa kita. Sehat sekali. Asal kita paham. Nah makanya perlu ilmunya nih tiap minggu, tiap hari kita belajar. Ingat ya baca Quran tiap hari. Ya, kata supaya tidak dianggap lalai, jangan kurang dari 50 ayat. Ada sampai yang bilang 100, oh 200 katanya karena di akhirat nanti Allah Ta'ala akan kamu nggak pernah baca Quran, udah gitu. Kan itu panduannya di situ. Satu ayat tuh bisa bikin kokoh kalau pegang satu aja. Barang siapa beriman, beramal soleh, maka baginya hayatan toibah, kehidupan yang baik. Toib, bukan sekedar happy. Toib itu konsep yang dalam. Ya, dulu ada lagu Bang Toib. Kenapa aku selalu mengaitkan dengan dangdut ya Mbak Nur? Teh, nah dia tapi karena kena banget gitu konsepnya. Oh iya, kita suka bilang toib, toib. Apa sih itu konsep tinggi dalam Al-Quran? Yang kita cari itu sahabat-sahabat, hayatan toibah. Karena nanti terkait dengan sejarah toibah, pohon diri kita. Kehidupan yang pas banget dengan diri kita. Pas banget, kelebihan juga nggak bagus. Cenderung akan melupakan. Kekurangan banget juga nggak enak gitu ya. Pas. Kayak kita pakai baju yang pas ukurannya. Gombrang itu nggak enak. Kekecilan nggak enak juga. Toib yang pas. Nah, sekarang pertanyaannya siapa yang tahu kadaran itu pas apa enggak? Allah. Itu kenapa seruannya kembalilah udah ke Allah. Kita tuh enggak tahu apa-apa kok. Sekarang bingung ini, bingung itu. Ngapain? Dipikir-pikir sendiri. Loh, itu semua dari Allah. Yang hanya dia yang mampu mencabutnya. Udah, saya sudah coba bertahun-tahun. Paling enak tuh ya, kalau lagi bingung, hati lagi, di kehidupan. Karena semua orang ya dihimpit rasanya ya Allah nggak tahu mesti bagaimana udah ambil air wudhu sejadah sholat enak gitu
Makanya Islam ya, sholat tuh dipanteng 5 waktu itu. Di antara waktu itu dibangun pilarnya dengan sholat. Ya, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Itu kata Allah Ta'ala. Udah pegang itu aja. Nanti kita lihat bagaimana cara Sang Rabbul Alamin bekerja ajaib. Ya, belajar dari kisah Mbak Dina hari ini, bahkan even in the darkest moment of our life, ya, bahkan dalam kehidupan yang paling terburuk apapun, ternyata kita kadang-kadang seperti phoenix ya, crumble, hancur menjadi debu, tapi di situ ada sesuatu yang dibangkitkan lagi. You feel alive, gitu. Dalam kehidupan yang barunya, feel a river moving in you. That's a joy, kalau kata Rumi. Bener nggak Mbak Dina? Dalam kehidupan yang baru, aku jadi lebih alive nih. Aku jadi, do you feel that? Yes. Yes. Yes, yes, sih. The aliveness itu tetesan air surga, sahabat-sahabat. Itu yang kita cari. Itu yang legenda dari zaman dulu. Kenapa Alexander the Great cari the water of life? Kenapa dalam dalam kisah Bima Suci gitu ya, apa namanya? Yang Bima mencari Tirta Pawitra yang letaknya di dalam samudra. That's life, gitu. Cari air kehidupan. Nah, dia disimpan di dalam setiap takdir yang kita arungi. Cari itu, caranya harus ngadep sama Allah Ta'ala, kuncinya taubat, begitu hati ngadep sama dia, itu kita seperti menyiapkan wadah. Kalau wadahnya nggak siap, air nggak akan netes dari langit. Itu kaidah Al-Quran. Banyak istighfar, taubat, maka Allah akan menurunkan hujan dari langit. Begitu katanya. Netes. Pemahaman tuh netes seperti embun rasanya. Tapi seger. Jadi paham, aku jadi paham kenapa aku dalam kondisi seperti ini. Nah, itu ilmu laduni, ilmu yang Allah ajarkan langsung ke hati kita. And everybody has access to that. Ya, istighfar, taubat, ya, hadapi kehidupan dengan gagah gitu loh. Sekali lagi, jangan bilang betapa sulitnya hidup kita, tapi hadapi kesulitan itu dan bilang, aku punya Allah yang Allahu Akbar, Tuhanku lebih kuasa. Jangan takut. Ya, jadilah kesatria, berjalan dengan tegak, karena kita punya Allah. Malu dong, ya. Dia Maha Kuasa. Kita berjalan dengan Dia yang Maha Kuasa. Tetap berpengharapan, ya. Tetap semangat, karena dia akan tergantung dengan pikiran kita. Takdir itu akan diundang oleh apa yang kita pikirkan. Ya, kalau kita positif, dia jadi positif. Ya, kalau kita hanya melihat glass half empty, ya semuanya jadi empty. Gitu. It's up to us. Cara berpikir yang baik tentang kehidupan, cara merespon sesuatu dengan benar supaya positif. Karena Allah sekali lagi selalu, sahabat-sahabat, selalu memberi yang terbaik. Gak mungkin dia zat yang maha baik. Ya, cari di mana kebaikannya. That's our job, that's our end. Gitu. Karena dia selalu beri yang terbaik, kita yang terhijab dari itu. Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala mengokohkan pijakan kita, menjadikan hati kita hati yang senantiasa bersyukur dengan kehidupan ini. Ya, belajarlah berselancar dalam kehidupan ini supaya kita nggak tenggelam, terkatung-katung, ya, terseret-seret oleh aliran kehidupan karena kita nggak pandai berenang. Nah, itu yang kata Rasulullah, ajari anakmu 3 hal: berenang, menunggang kuda, memanah. It's more, tidak hanya secara fisik, life skills. Ya, supaya kita nggak wah gitu ya, menghadapi takdir tuh wah, bisa berselancar, jagoan gitu. Jadi kita menikmati setiap flow dalam kehidupan dengan penuh kebersyukuran. Di situ baru kita mengagungkannya dengan sebenar-benar pengagungan. Allah Maha Baik. Alhamdulillah. Life is wonderful. Enjoy every single second of it. Ya, kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Makasih Mbak Dina sharingnya. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih. Waalaikumsalam Mari. warahmatullahi wabarakatuh.